Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Ini saya akan menyampaikan pengibasan pembelajaran mendalam serta hasil dari pembelajaran kita selama pelatihan kemarin dari Ibu Kepala Sekolah, dari sejawat Pak Jumono nanti juga akan menyampaikan tentang pembelajaran pagi. Meningkat acara selanjutnya, mari acara ini kita buka dulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Sebelum nanti materi yang disampaikan oleh teman sejawat kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu guru, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu guru semua, kita langsung ke materi tentang tujuan ataupun penjelasan visi misi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Baik, kepada Ibu Kepala Sekolah, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas seperti biasa dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan yaitu untuk tugas kita karena kemarin ada pembelajaran PM yang dilaksanakan oleh guru-guru kita, yaitu pembelajaran mendalam dan coding yang dilaksanakan oleh Bapak Jumono. Mudah-mudahan ini nanti Bapak serta Ibu guru bisa mengikuti dengan baik. Nah, untuk sebelumnya kami sebagai kepala sekolah di sini ya untuk mengadakan revisi misi-misi. Jadi selama ini visi-misi kita yang ada di SDN Kecil Negeri Katon ini sudah berapa tahun, 5 tahun belum berubah. Dengan adanya pembelajaran ini yaitu pembelajaran mendalam, kita harus diselaraskan
Dan juga untuk pembelajaran siswa-siswi kita juga nanti akan berubah. Yang tadinya dari mulai merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, pada saat ini alhamdulillah untuk guru-guru kita sudah mengikuti pembelajaran mendalam. Jadi kita harus berubah. Untuk visi misi kita juga harus berubah, disesuaikan dengan pembelajaran mendalam. Karena visi misi kita ada tahun-tahun yang sudah kita lewati tidak sesuai dengan visi misi yang ada pada pembelajaran mendalam. Makanya Bapak serta Ibu semua yang ada di SDN Kecil Negeri Jaya ini, mari kita bersama-sama kita merevisi misi dan visi kita dan tujuan yang ada di SDN Kecil Negeri Jaya. Siapkah Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran mendalam yang telah diikuti oleh bapak-bapak atau ibu guru kita? Seandainya nanti Bapak Ibu siap, kita akan merubah di tahun 2025 ini dan juga ke depannya. Ini belum selesai Bapak Ibu. Makanya untuk pengimbasan ini nanti mungkin kalau ada tanya jawab yang belum jelas tolong ditanyakan. Kiranya Bapak Ibu siap tidak visi misi tujuan kita berubah? Siap. Alhamdulillah. Mari kita buka untuk visi misi dan tujuan yang baru. Visi misi yang lama sekarang kita untuk tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru di tahun 2025 ini. Mari kita bersama-sama kita sesuaikan. Kita baca dulu, kalau kira-kira nanti Bapak Ibu setuju dengan visi misi ini, kita siap untuk melaksanakan. Kalau ada yang dirubah atau direvisi, mari kita bersama-sama hari ini juga kita merubahnya. Siap? Siap. Sekarang kita bacakan dulu visi yang ada di SDN kita, yaitu visinya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk mendukung perkembangan optimal peserta didik. Kira-kira Bapak Ibu itu sudah sesuai belum dengan pembelajaran mendalam? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, kita nggak usah merevisi lagi. Ini sudah bagus, ini sudah siap yang akan kita bawa nanti 5 tahun ke depan. Itu untuk visinya. Sekarang untuk misinya kita menginjak ke sisi Bapak Ibu. Tadi visinya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk mendukung perkembangan optimal peserta didik. Sekarang misi. Untuk misi meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan kurikulum yang relevan dan inovatif. Mengembangkan potensi dan bakat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang beragam. Menumbuhkan budaya sekolah yang berakhlak mulia, disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat dan rindang. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, dari visi itu kita lanjutkan ke misi. Misi adalah perkembangan dari visi. Jadi visi itu yaitu jembatan untuk kita melangkah ke depannya, mau dikemanakan untuk pendidikan ini. Kalau kita nggak punya, jadi visinya itu menciptakan, sementara untuk misinya itu meningkatkan, menciptakan, kita ciptakan. Setelah kita ciptakan, terus kita tingkatkan untuk misinya, terus mengembangkan. Setelah meningkatkan, kita kembangkan, kita menumbuhkan. Setelah menumbuhkan, kita ciptakan untuk lingkungan kita. Terus meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan ini. Jadi untuk visi misi kita udah jelas, kita udah selaras dengan pembelajaran mendalam. Nah itu visi misi kita. Setelah visi misi itu terbentuk, mari kita bersama-sama
kita tentukan tujuan. Tujuan kita mau kemana? Kita sudah ada visi, sudah ada misi, sekarang tujuannya. Tentunya kita mempunyai tujuan. Tujuan untuk putra-putri kita. Jadi, apa tujuannya? Tujuannya meningkatkan nilai rata-rata pada setiap kelas. Jadi, untuk rata-rata setiap kelas kita harus disesuaikan juga dengan visi dan misinya Bapak Ibu. Yang kedua, meningkatkan prestasi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin yang selama ini ekstrakurikuler itu belum sebegitu untuk ditingkatkan. Mari dengan pembelajaran mendalam ini, mari kita bersama-sama kita tingkatkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang sesuai dengan tujuan kita. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Nah, ini yang utama, literasi dan numerasi. Dengan pembelajaran mendalam kita wajib. Jadi untuk literasi dan numerasi ini mari kita bersama-sama kita tingkatkan. Yang tadinya hanya 50%, mari kita tingkatkan menjadi 70%. Kalau bisa kita harus 100%. Dan untuk selanjutnya, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis peserta didik. Jadi kita tingkatkan pemecahan. Selama ini anak-anak itu belum pernah untuk mungkin memecahkan suatu masalah di dalam kelas dan juga di luar kelas. Dengan adanya pembelajaran mendalam, mari kita juga untuk pemecahan masalah-masalah kita biasakan. Ada sesuatu apapun yang sekecil apapun, anak-anak coba dilatih untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri. Contohnya yaitu dalam kegiatan sehari-hari. Masalah dengan anak, coba mereka suruh memenyangkan masalah di dalam kelompoknya. Untuk selanjutnya, meningkatkan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, dan dalam mendukung pendidikan. Untuk kerjasama selama ini Bapak Ibu, kita hampir punah. Jadi kita sekarang, ayo kita bersama-sama, kita tingkatkan kerjasama dengan wali murid, kita tingkatkan dengan masyarakat, supaya apa? Pendidikan kita itu lebih bermakna lagi. Yang selama ini masyarakat kayaknya tuh nggak peduli, tidak peduli dengan adanya pendidikan yang ada di lingkungannya. Dan juga selama ini pendidikan kita, masyarakat dan lingkungan tidak begitu dihiraukan, jadi dibiarkan begitu aja. Makanya dengan adanya pembelajaran mendalam ini, mari kita rubah dari visi, misi, dan tujuannya. Mudah-mudahan dengan visi, misi, dan tujuan ini, Bapak serta Ibu semua, keluarga besar SDN Kecil Negeri Katon ini, yang tepatnya di negeri saya ini, bisa merubah semuanya. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalau ada yang kurang jelas, kita bisa rembuk kembali. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah kita. Semoga nanti kita bisa bersama-sama untuk bagaimana caranya visi dan misi yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita tadi bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh rekan kita pada Ibu Marni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan waktu latihan yang di Kuripan. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua yang saya hormati, apabila nanti penyampaian saya kurang berkenan atau mungkin kurang pas di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan tepuk-tepuk ya Bu, supaya Bapak Ibu tidak tegang ya nantinya ya. Maka saya beri kasih tepuk cinta aja lah ya. Nanti kalau mohon berdiri ya Bapak Ibu ya. Yuk berdiri sebentar, biar gak terang ya. Kalau saya bilang
Tepuk cinta, prok, cinta kecil, prok, cinta sedang, prok, cinta besar, prok, cinta kamu, gitu ya. Ya. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Terima kasih, silakan duduk kembali kembali. Ya kita nggak terima kayaknya kok gimana ya, saya tidak kasihan ya Bu ya. Padahal udah makan ya. Terima kasih ya. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan mengenai modul pelatihan pembelajaran mendalam, yaitu konsep dan kerangka kerja. Next. Jadi tujuannya adalah secara khusus modul pelatihan ini memahami konsep pembelajaran mendalam. Yang kedua, menganalisis dimensi profil lulusan. Bapak Ibu, di sini kita dari kurikulum K13 kita berubah ke kurikulum Merdeka. Dari P5 kita berubah ke 8 dimensi lulusan. Itu saja. Bedanya hanya sedikit ya Bapak Ibu. Kalau P5 hanya 5 profil lulusan, kalau dimensi lulusan itu ada 8 di kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi prinsip pembelajaran mendalam. Jadi di dalam pembelajaran mendalam, kita itu harus mengidentifikasi prinsipnya. Prinsip pembelajaran di pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu prinsipnya. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pengalaman belajar mendalam. Jadi kita harus mengidentifikasi ketika kita mengajar pengalamannya itu bagaimana. Ternyata pengalaman belajar mendalam itu ada 3 ya Bapak Ibu, yaitu memahami, mengaplikasikan, kemudian merefleksi. Itu adalah pengalaman dalam belajar mendalam. Kemudian yang kelima, yaitu menganalisis kerangka pembelajaran mendalam. Ternyata setelah adanya dimensi 8 lulusan, kemudian ada 3 prinsip pembelajaran, kemudian ada 3 pengalaman dalam belajar mendalam. Di luarnya lagi itu masih ada kerangkanya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu kerangkanya pembelajaran mendalam itu apa saja. Di kerangka pembelajaran itu ternyata ada kerangka pendukung pembelajaran. Pertama itu praktek pedagogik, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian yang ketiga pemanfaatan digital, yang keempat yaitu kemitraan pembelajaran. Bagaimana dengan praktek pedagogik Bapak Ibu? Jadi di dalam praktek pedagogik itu pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan peserta didik. Jadi kalau kita mau dimuliakan, kita muliakan dulu peserta didiknya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ternyata dalam pembelajaran mendalam itu ada kerangka pendukung pembelajaran mendalam, yaitu tadi praktek pedagogik, lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Nah, di sini di dalam pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan. Artinya kita harus memuliakan anak didik kita ketika kita mengajar. Karena apa? Penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan itu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dalam pembelajaran mendalam ini kita untuk mencoba dan kita selalu untuk mempraktekkan ke anak didik kita, belajar untuk memuliakan anak didik supaya apa? Anak didik kita bisa terlibat, saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam itu berkesadaran, ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Itu adalah mewujudkan profil lulusan 8 dimensi di dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sini akan saya ceritakan. Ternyata di dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam itu ibaratnya seperti bola. Di dalamnya pembelajaran mendalam itu ada pembelajaran bermakna, ada pembelajaran berkesadaran dan memahami, menggembirakan. Kemudian di luarnya lagi itu adalah kita harus memahami, kemudian merefleksi dan menggembirakan, mengaplikasikan. Nah, di luarnya lagi tadi ada praktek pedagogik, kemudian lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Dimensi profil lulusan
Di sini adalah merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta kreativitas, penerapan kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian prinsipnya yaitu prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam pembelajaran mendalam itu sesuai ada rumusnya ya Bapak Ibu, 8, 3, 3, 4. Di situ adalah rumus pembelajaran mendalam. Apa saja 8? 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip belajar, kemudian 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pendukung pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut berprediksi, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu supaya kita tidak tegang lagi ya Bapak Ibu. Yuk silakan berdiri Bapak Ibu. Ada apa ya Bapak Ibu ya? Kami kita pahami dalam profil lulusan Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Dan tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam pembelajaran mendalam kita harus tahu Bapak Ibu bagaimana untuk selanjutnya tentang kita untuk mengajar ke depannya. Di sini ada bahasa bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap konsep pembelajaran mendalam. Jadi dari PPT kita ubah menjadi PPB. Apa itu PPT? Pola pikir tetap menjadi pola pikir berkembang. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang tadinya kita dalam PPT saya takut belum jadi pembina upacara, nanti takut nggak bisa ngomong. Nah itu diubah Bapak Ibu. Kita ubah, kita belajar berani untuk menjadi pembina upacara. Itulah yang disebut dari PPT menjadi PPB ya Bapak Ibu. Demikian tadi ya Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama untuk bisa memahami. Tolong Bapak Ibu untuk menuliskan di sini tanggapannya mengenai pertanyaan 2 itu tadi. Silakan bantu berapa. Ya, Bapak Ibu sudah selesai, silakan. Ya. Bu Milda mungkin sudah selesai? Ya, silakan Bu Milda. Tanggapan saya, pembelajaran mendalam menurut saya adalah pendekatan yang menekankan pemahaman menyeluruh berpikir kritis dan kemampuan menghubungkan konsep dengan situasi nyata. Iya, tepuk tangan untuk Bu Milda. Terima kasih. Ya, jadi pembelajaran mendalam itu menekankan kepada peserta didik untuk konsep yang nyata, yang real, tidak dibikin-bikin. Contoh membuat kapal terbang, itu harus real dengan kertas itu bagaimana bentuknya seperti ini, misalnya seperti itu ya. Itu sudah mengaplikasikan namanya ya Bapak Ibu. Demikian tadi. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu kalau kurang jelas? Karena kita masih sama-sama masih belajar belum selesai ya Bapak Ibu, mungkin kurang mendalam lagi tentang pelajaran ini. Besok mungkin lain waktu kalau kita sudah selesai pelatihan bisa ditularkan kembali. Mungkin penyampaian saya hanya itu saja, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat semuanya. Supaya tambah semangat, kalau saya bilang prinsip pembelajaran mendalam, jawabannya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga
bisa merubah kita dari yang tadinya PPT, pola pikir tetap ke PPB, pola pikir bertumbuh. Jadi pikiran kita, pola pikir kita itu jangan hanya monoton itu saja, apalagi dalam mendidik anak. Kita harus mencari perubahan dan perubahan terus supaya pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu menjadi menggembirakan. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan untuk masalah coding yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Bapak Jumono. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Guru Hebat SDN Kecil Negeri Katon. Alhamdulillah, berbilang puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam acara pengibasan pembelajaran mendalam dan coding dan kecerdasan artifisial untuk mewujudkan suasana kelas yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan SDN Kecil Negeri Katon. Yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Marni dan Ibu Nova mengenai pembelajaran mendalam. Selanjutnya saya akan memaparkan di bidang saya, yakni coding dan kecerdasan artifisial. Ini alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita semua diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, kita dapat mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Ini sangat baru sekali Bapak Ibu sekalian, baru sekali karena baru akan diterapkan di tahun ini. Itu pun menunggu keputusan atau keputusan kita bersama, apakah ini semua akan kita terapkan di SDN Kecil Negeri Katon atau tidak, nanti sesuai kesepakatan oleh Ibu Kepala Sekolah, karena akan diterapkannya coding dan kecerdasan artifisial itu tergantung keputusan kita bersama pada tahun ini. Kemungkinan pada tahun-tahun selanjutnya, menurut informasi yang ada, sekolah-sekolah harus menerapkan coding dan kecerdasan artifisial. Makanya alhamdulillah kita semua dapat mengikuti pelatihan ini. Alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan pada tahun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil apa yang saya dapat ketika pelatihan kemarin, ketika kita membicarakan coding dan kecerdasan artifisial, yang kita bayangkan sudah pasti itu mengenai internet, yang sudah pasti itu mengenai komputer. Pada kenyataannya, Bapak Ibu tidak harus menggunakan internet dan juga komputer untuk menjalankan atau menerapkan coding dan kecerdasan artifisial pada peserta didik. Nah, apa saja materi yang kemarin kami dapatkan pada materi untuk peserta didik? Pada peserta didik, kita semua diajarkan mengenai 4 metode berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini adalah materi pokok dari bagaimana kita menerapkan coding pada anak-anak di kelas, yaitu bagaimana anak-anak tersebut dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupannya sehari-hari yang melibatkan pendekatan logis dan sistematis seperti yang dilakukan dalam ilmu komputer. Jadi setiap anak melakukan suatu kegiatan harus menggunakan langkah-langkah yang tepat. Banyak sekali contohnya Bapak Ibu hebat sekalian. Contohnya pada kegiatan dekomposisi ini pada terapkan kita pada sekolah, pada kelas, yakni contohnya ketika akan membersihkan kelas, guru membagi-bagi tugas. Ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel, kemudian ada yang membersihkan kaca, dan lain sebagainya. Ini pemisahan atau pengelompokan ini adalah termasuk dekomposisi. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa, dimulai dari membersihkan, kemudian mengumpulkan sampah, kemudian membuangnya. Itu adalah proses yang kita terapkan yang ada di sekolah, yang ada di kelas. Nah, sistem pendekatannya apa saja? Sistem pendekatannya bisa menggunakan internet, kemudian menggunakan komputer dengan cara plug dan juga unplug. Apa itu menggunakan media pembelajaran tanpa menggunakan komputer? Nah, di sini pada yang
yang kita terapkan pada guru atau yang bisa digunakan oleh guru ketika menggunakan coding dan kecerdasan artifisial ini, contohnya adalah penggunaan AI untuk membantu program kerja guru. Biasa kita menggunakannya yaitu seperti contohnya Canva, ChatGPT, kemudian apa lagi Pak Ibu? Cici, ya. Ada lagi Gemini. Itu adalah kecerdasan artifisial atau AI yang sering kita gunakan. Nah, bagaimana caranya pemanfaatan coding dan kecerdasan artifisial ketika untuk membantu kita dalam mengerjakan proses pembelajaran sehari-hari? Saya akan memberikan sebuah contoh. Misalkan kita menggunakan ChatGPT untuk penerapan modul ajar pada kelas 2. Langsung saja saya praktekkan. Contohnya kita akan membuat RPP. Langsung saja kita berikan perintah pada AI tersebut, buatkan RPP kelas 2, ya. Perintah atau prompt itu harus jelas Bapak Ibu pada penulisan pada AI ya, supaya tidak ada kesalahan. Kelas 2 tentang kalimatannya misalkan. Kalimatannya kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 2 ya. Ibu Subaidah mengajarkan kalimatannya. Nah ini langsung dituliskan. Ini hebatnya kita pada generasi saat ini. Tidak perlu lagi berpikir membuka kesana sini, langsung diterangkan. Bahkan waktunya sudah ada. Tinggal disesuaikan, tujuan pembelajarannya sudah disesuaikan, materi pembelajarannya sudah disesuaikan, metode pembelajarannya seperti apa. Nah kemudian ketika kita akan membuat presentasi bagaimana Bapak Ibu, kita tinggal masuk ke Canva. Ketikkan kalimat yang sama pada Canva AI, maka sudah langsung dibuatkan presentasinya seperti ini. Nah, ini langsung dibuatkan presentasinya. Jadi kita buat presentasi sudah gak ribet lagi seperti dulu. Nih, langsung jadi PowerPoint-nya. Tinggal kita save saja. Nah ini adalah kecerdasan artifisial atau AI yang ada pada saat ini. Ini semua bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Nah, tapi sesuai dengan materi yang kemarin saya dapatkan, itu mendapatkan 5 modul. Salah satunya yakni tentang kebijakan dan juga etika menggunakan AI, atau sudah diterjemahkan saat ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi KA. Bagaimana itu? Tidak untuk disalahgunakan, itu terutama. Kemudian tidak untuk dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan membawa kita kepada hukum. Nah, untuk itu kami sangat bersyukur sekali kita semua diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, di mana saat ini anak-anak kita di belakang itu sedang banyak sekali menggunakan KA tanpa disadari, ya. Sudah pintar menggunakan HP, sudah pintar menggunakan komputer, sedangkan di sekolahan belum pernah ada atau belum tahu dasar-dasarnya KA itu seperti apa, yang guru-guru tidak tahu. Harapannya apa? Harapannya demi kemajuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya anak-anak bagaimana bernalar kritis, kemudian berkesadaran, kemudian makna, menggembirakan. Bagaimana anak-anak ini belajar dengan cara menggembirakan? Dengan cara ini kita tampilkan PowerPoint yang menarik, kemudian sesuatu yang bermakna yang kita terapkan kepada anak-anak. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana membuat anak-anak itu menggembirakan. Saya contohkan ini adalah sebuah program AI menggunakan aplikasi Canva. Kita bisa menggunakan materi, coba saya ulang, saya refresh ya. Nah, Canva AI ini kita bisa manfaatkan untuk membuatkan game-game yang nantinya berguna untuk anak-anak. Nah, ini prompt-nya sudah saya tuliskan ya. Kemudian saya sudah saya masukkan ke dalam Canva AI. Kemudian, nah ini seperti ini. Ini adalah program game-game edukasi yang akan kita bisa terapkan kepada anak-anak. Gitu. Jadi dengan kita guru-guru harus bisa memanfaatkan AI ini untuk pembelajaran saat ini. Contoh. Nah, ketika kita klik, maka misalkan tebak nama bangun. Tebak nama bangun. Di sini ditunjukkan tuh, bangun apakah ini? Nah, itu adalah persegi panjang. Ketika kita klik persegi panjang, maka nah seperti itu ya. Itu adalah contoh. Misalkan di sini atau menghitung keliling. Nah, hitung keliling bangun datar berikut jika sisinya 8 cm. Pastinya sisi kali sisi kali sisi, atau 4 kali sisi. 8 kali 4 sama dengan
Nah, 30, akan seperti itu. Ini adalah game-game yang kita bisa terapkan sesuai dengan level anak-anak pada saat ini. Nah, inilah yang kemarin kami dapatkan Ibu Kepala Sekolah. Selain daripada etika bagaimana menggunakan itu, kemudian bagaimana membimbing anak-anak untuk menggunakan IA secara benar, terutama di sekolah, karena di rumah. Kalau di sekolah mungkin kita belum bisa menerapkan karena masih menunggu kebijakan. Mungkin kepala sekolah bisa komunikasi dengan orang tua apakah diizinkan atau tidak kedepannya. Yang jelas untuk sementara ini mungkin kita akan menerapkan, jikalau nanti akan diterapkan di sekolah, mungkin kita akan menggunakan pendekatan yang akhlak dulu, yakni tanpa menggunakan internet, tanpa menggunakan komputer. Yang jelas anak-anak harus memahami dasar-dasar atau langkah-langkah berpikir menggunakan konsep atau metode seperti layaknya komputer. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai penambah materi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mari dan Ibu Nova mengenai pembelajaran mendalam. Ini sama tujuannya, yaitu untuk menciptakan bagaimana pembelajaran itu yang berkesadaran, bermakna, dan yang paling penting adalah menggembirakan. Karena apabila anak-anak itu merasa gembira, maka seluruh pelajaran yang diterima itu akan dirasakan atau akan bermakna untuk anak-anak. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih atas pembelajarannya yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Pak Jumono, serta Bu Sumarni. Kesimpulannya dari pembelajaran mendalam ini adalah bahwa pembelajaran mendalam ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, serta di dalam pembelajaran mendalam ini peran guru itu harus sebagai aktivator, kolaborator, serta pengembangan budaya. Jadi nanti kalau kita mau praktekkan pembuatan EPP, tadi sudah dipraktekkan juga sama Pak Jumono, itu caranya sangat gampang. Mencari bahan presentasi, mencari bahan untuk pembelajaran kita di kelas, itu sudah tadi dijelaskan oleh Pak Jumono. Jadi kita sebagai seorang guru nantinya bisa PPB, maaf, bukan hanya PPT terus. Ya, siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Oke, kalau siap semua, mungkin materi yang kita berikan hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh Bapak dan Ibu. Untuk kedepannya kita harus saling berkolaborasi. Jadi yang satu pintar, yang satu juga harus pintar. Jangan yang satu pintar, yang satu saya mah gimana dia aja mah, saya mah pasrah. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama kita rubah pembelajaran yang tadinya menonton, kita kembangkan lagi. Mungkin itu saja. Sebelum kita menutup pelatihan ini, pembebasan ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin mohon berdiri. Jiwa raga kami Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akhiri pembebasan hari ini dengan membaca lafaz hamdan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada Bapak dan Ibu guru semuanya yang hebat, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.